Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Toha Munir untuk presentasinya. Temanya sudah ketahuan, sudah jelas, tinggal hanya pertajam saja. Nanti boleh dicatat atau boleh direkam juga ya untuk masukan-masukannya. Karena saya lihat dari sisi ini kalau dikatakan untuk proposal ya saya pikir sudah cukup gitu. Kenapa? Karena hampir semua proposal itu juga pasti biasanya itu ada kekurangannya karena mungkin arahnya itu kemana? Karena memang seharusnya kan untuk menuju ke proposal itu yang ideal itu kan memang 3 atau 4 kali bimbingan dengan dosen akademik gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, jangan merasa kalau mamanya mau 9 proposal itu harus sudah bagus, enggak juga. Justru yang penting tema utamanya, yang penting itu untuk pembahasan intinya itu sudah didapat. Oke, jadi kalau masukan dari saya, pertama berkaitan dengan penulisan tadi ya, saya sebutkan dari awal umpamanya sebenarnya istilah-istilah umpamanya analisisnya dihilangkan saja nggak apa-apa Pak Toha. Jadi fokus saja di forex trading menurut perspektif. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tulisannya itu foreign exchange trading gitu ya, atau jual beli valuta asing boleh juga. Ya, apakah mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tapi kayaknya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa sih, pakai dalam kurung forex tradingnya. Jadi jual beli valuta asing, ya dalam kurung forex trading menurut perspektif. Ya perspektifnya. Nah, kemudian yang kedua, karena ini bicara tentang ada 3 istilah atau 2, hukum, fikih dan muamalah atau hukum fikih muamalah. Dia memang terlalu umum. Ini hampir sama dengan dalam perspektif Islam. Jadi kalau dalam penelitian, ya skripsi, tesis ataupun disertasi itu diusahakan itu jangan bicara tentang perspektif hukum Islam atau perspektif hukum fikih muamalah. Kenapa? Karena dia terlalu luas sehingga kemudian banyak usulan. Ya, usulan pertama dikaitkan pertama itu dengan umpamanya dari yang paling gampang itu madhab umpamanya dari madhab. Kalau mama dari madhab itu tidak ada umpamanya ini kan forex exchange di madhab sebenarnya sudah ada juga. Jadi pilihan pertama itu adalah forex trading atau jual beli valuta asing menurut perspektif madhab. Nah, madhab itu kan minimal itu ada 4 ya. Ya ada 4 lah ya gitu ya. 4. Nah, dari 4 itu boleh pilih 4-4-nya atau boleh pilih 2. Ya minimal 2 lah, jangan 1. Kalau 1 kayaknya biasa banget, nggak ada perbandingan. Jadi minimal itu ada 2. Kalaupun pilihan ada 2 itu adalah yang memang yang saling bertentangan atau yang satu bilang tadi boleh, yang satu lagi bilang tidak boleh. Tapi itu adalah pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah bisa juga kepada tokoh. Tadi disebutkan ada beberapa tokoh, ya. Tokoh umpamanya tadi antara Al-Ghazali dengan umpamanya Imam Syafi'i umpamanya. Jadi dia satu madhab tetapi kemudian diambil tokohnya. Tokoh itu juga sangat memungkinkan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga itu adalah dari berdasarkan ulama kontemporer. Ya kontemporer umpamanya Yusuf Al-Qardawi atau mungkin Wahbah Zuhaili tadi disebutkan juga. Nah, atau tokoh-tokoh yang lainnya termasuk juga menurut MUI ya MUI. MUI itu berarti dalam hal ini bisa MUI-nya atau lebih spesifiknya adalah DSN MUI. Nanti bisa juga sumbernya itu adalah apa? Adalah fatwa dari DSN MUI tentang jual beli short itu. Ya, itu berarti berdasarkan judul. Berarti nanti ada pilihan. Nanti Pak Toha memilih yang mana atau nanti kalau usulan dari saya itu yang paling gampang itu madhab. Tetapi kemudian kalau madhab itu dia lebih banyak ke jual belinya itu adalah memang zahab di zahab, wal fiddah bil fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak. Intinya adalah mata uang gitu ya, mata uang itu baik dinar ataupun dirham. Sehingga mereka itu belum bicara tentang mata uang yang fiat money itu, uang yang kertas atau bahkan sekarang dengan uang digital money itu belum. Itu kekurangannya di situ ya. Nah, nanti makanya kita akan pilihkan. Tapi yang lebih bagus tadi memang ada kajian klasik, ada kontemporer termasuk juga di Indonesia. Ya walaupun itu nanti akan dibahas. Oke, itu dari sisi ininya. Kemudian nanti tulisan proposal tesis itu taruh di atas. Kemudian nanti berarti proposal sudah diganti menjadi tulisan tesis ya. Dia juga untuk memenuhi salah satu persyaratan beroleh gelar magister ekonomi syariah atau sekarang menjadi MA itu sementara. Kemudian nanti ditambahkan NIM, jangan lupa. NIM-nya masih inget kan nih?
Ada di kepala. Ya baik, NIM-nya diingat-ingat, program studi Magister Ekonomi Syariah, program pasca sarjana. Nah di sini berarti yang program pasca sarjananya itu di enter ke bawah. Ini kita masih ngomongin penulisan dulu ya. Nah kemudian di bab pertama ini sudah bagus di bawah, tetapi di halaman pertama bab 1 setiap bab itu di bawah ini ya. Ini di bawah sudah betul, tetapi nanti di bagian berikutnya itu di kanan atas di sini ya. Penulisannya ini masih berkaitan dengan penulisan ya. Jadi ya di setiap bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu di bawah sini, tapi kemudian setelahnya itu adalah di sini di atas kanan. Oke. Kemudian karena kita kemarin sepertinya agak diseragamkan, kita kayaknya menggunakan di sini menggunakan body note. Ya, jadi pakai body note. Body note itu dia lebih gampang, malah hanya dikasih kurung, kemudian al-Qardawi umpamanya koma, kemudian tahun, itu saja. Itu lebih mudah ya. Jadi nanti ininya itu lengkapnya itu di belakang di daftar pustaka. Itu ya, itu dari sisi penulisannya. Jadi pakai body note itu. Kemudian kalau kaitan dengan penulisan ini sudah saya sudah saya catatkan umpamanya masih dalam kata sambung umpamanya dalam pertama itu pokoknya kata-kata di kalau menunjukkan tempat dengan waktu itu dipisah, di muka itu kan dipisah. Kalau tidak menunjukkan itu berarti disambung ya. Itu juga menarik gitu ya. Itu yang di halaman pertama. Kemudian kata-kata khususnya itu dia masih pakai, nanti lihat di Kamus Indonesia KBBI itu kayaknya nggak pakai H deh. Enggak, maksudnya bukan cuma KH gitu, khususnya. Kalau ini kan lihat di situ kan masih pakai H saja. Nah, itu penting juga. Kemudian juga khususnya ada, kemudian biasa typo masih ada beberapa tulisan yang di paragraf kedua itu yang dengan N itu kurang G saja. Kemudian di tesis ini nanti tidak ada gelar ya, termasuk juga di sini ada kata-kata asyikh, itu sebaiknya nggak usah aja, langsung aja namanya aja, bukan tidak menghormati, tapi ya ditulis ini aja namanya saja gitu. Nanti kalau di belakang ditulis rahimahullah atau apa itu masih boleh juga gitu. Tapi kalau di depan kalau tidak nggak usah, karena ini lebih ke arah keilmuan. Jadi kata-kata syekh gitu ya, kemudian nanti ada doktor dan sebagainya itu dihilangkan saja ya. Oke. Kemudian juga sama di halaman kedua itu juga nanti ada perbaikan dari sisi tiponya itu ya. Halaman berikutnya juga sama, halaman 3 itu ada kata-kata di kawasan dengan di seluruh, itu berarti di-nya itu dipisah. Kemudian di halaman 4 itu ada manual gitu maksudnya ya. Di seluruh dunia juga di-nya dipisah, memprediksi pakai E di halaman yang keempat. Kemudian itu ada kurang spasi, ada kata-kata menyusul, ada kata-kata perkembangan. Yang agak lebih deep lagi ada mempengaruhi. Itu kan yang benar itu bukan mempengaruhi, memengaruhi. Ya, gak pakai P itu ya. Oke. Kemudian internet di halaman kelima itu diperbaiki, termasuk juga setelah koma itu ada spasi. Kalau kayak di Malaysia itu dia setelah koma atau kadang setelah titik itu biasanya spasi 2, tapi kita enggak lah, 1 aja ya. Termasuk juga di halaman 5 itu ada kata-kata dari, sebaiknya hindari penggunaan kata sambung di awal paragraf. Itu juga menarik juga gitu ya. Jadi kata sambung itu dari situlah muncul sistem Bretton Woods umpamanya ya. Kita ganti aja, bisa pakai merujuk atau berdasarkan, atau kemudian muncul atau dibalik saja ya. Dibalik, intinya itu jangan sampai ada istilahnya itu kata sambung. Baik, silakan duduk. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di halaman 6 itu ada kata-kata yang di awal kalimat. Itu juga kalau bisa jangan dipakai yang pertama, langsung pertama aja di halaman yang ke-6 ya. Kemudian halaman ke-7 itu ada pergerakan volatilitas, betul itu ya. Tapi kalau namanya dia bahasa Inggris, berarti nanti di bahasa asing itu dimiringkan ya. Ada kementerian. Yang mana kementerian atau kementerian? Menteri atau menteri sih? Menteri. Oh, pakai E ya. Berarti di sini ditambah E, berarti E ya, ditambah E. Itu ditambahkan. Kemudian di halaman 8 juga ada kata-kata yang di awal, termasuk juga kata-kata dalam, itu ya sebaiknya dihindari saja sih menggunakan kata yang itu. Kemudian ada kata-kata hukum ya, itu nanti masih pakai O, itu nanti diperbaiki lagi. Nah, itu untuk penulisannya diusahakan nanti seperti itu semuanya perbaikannya ya. Jadi perbaikan di semua tulisan
Al-Quran, nanti semuanya merujuk ke tadi yang saya sebutkan, dari mulai kata sambung, kemudian menggunakan penggunaan di, kemudian juga tadi footnote-nya, kemudian juga dari sisi italiknya untuk bahasa yang dia itu serapan, kemudian juga kalau umpamanya Al-Quran itu sebaiknya nanti copy dari hadis web atau dari internet boleh, tapi kalau bisa dari yang memang dia official website. Ya, umpamanya di sini kan ada apabila ingkanat, ini perkataan dari siapa ini ya? Ini perkataan dari, ini definisi Syafi'i ya. Kalau mamanya itu masih bisa dia pakai Arabnya itu pakai yang gundul, itu nggak pakai syakal, itu masih bisa. Kalau dia perkataan ulama karena susah kan ininya. Tapi kalau Al-Quran dengan hadis itu sebaiknya menggunakan syakal, termasuk juga yang kaidah al-fiqhiyah di halaman 15. Itu juga ini hadis ya, yang innamal bai' antarodin, itu sebaiknya kalau Al-Quran dengan hadis itu menggunakan syakal, ada harokatnya ya. Terus juga saya tadi menemukan juga di halaman ke-14 juga ada kata-kata profesor, doktor, tadi masih ingat ya. Kalau imam masih boleh, masih mending. Kalau Imam Syafi'i itu lebih sopan gitu ya. Kalau Syafi'i aja kan kayaknya nggak sopan, jadi Imam Syafi'i. Jadi agak sedikit dualisme sih, tapi ya mungkin istihad aja. Artinya kalau imam itu masih boleh, tapi kalau profesor, doktor, syekh itu juga mungkin perlu diganti saja. Tapi kalau yang sifatnya imam karena udah klasik kan ya, salaf, itu masih wajar lah gitu. Tadi ada kata-kata untuk juga diperbaiki. Kemudian ini spasinya kan 1,5 ya. 1,5 atau 2 ini? 2 ya, nanti diganti 1,5 spasinya ya. Kemudian di halaman 17 itu ada khubus ya, lahm itu kan bahasa Arab, jadi di italik, dimiringkan ya, jangan lupa ya, dimiringkan. Hadisnya juga nanti kalau memang itu tadi digunakan istilah yang memang ada syakelnya. Oke, itu dari sisi penulisan semuanya diganti menjadi body note ya semuanya. Di halaman 20 juga masih ada yang Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu nanti diperbaiki. Terus ada kata-kata dalam, itu juga diperbaiki. Kemudian diusahakan sih kalau mamanya di halaman 22 itu ditambah dengan Arabnya ya. Jadi kalau al-dhahab bil-dhahab, wal fiddah bil-fiddah, wasya'iru bil-syairi, wal burru bil-birri, wat tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, yadan biyadin. Nah itu ya, itu sebaiknya ya itu menggunakan bahasa Arab, karena memang kajian utama kita itu adalah ini, jadi harus ada bahasa Arabnya. Kalau mama nggak usah diketik, cukup copy dari website. Kalau saya juga itu ada hadis web, itu bukan, itu offline, bisa kita copy. Saya di sini juga ada, itu bisa digunakan. Jadi nggak usah ngetik lagi. Bahkan semuanya itu sekarang udah Arab itu nggak usah ngetik ya, sudah ada semuanya gitu ya. Oke, termasuk di halaman 23 itu ada di, itu dihilangkan di awalnya, termasuk juga dari ya di penulisannya. Makanya di 24 itu ada garis itu karena nggak ada ininya ya. Jadi kata-kata nanti ibit-ibit itu sudah tidak ada. Oke, kemudian ini ada di F itu ada metode penelitian. Kemudian di bab ketiganya, di sistematika. Oh ini berarti dia ngikutin ini nih, agak sedikit beda, nggak apa-apa. Nanti kita akan rubah nanti. Jadi kalau tadi saya lihat di situ kan udah benar. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Bab kedua itu adalah kerangka teori. Bab ketiga baru metode penelitian. Memang sih kalau di S1 tuh biasanya tiga-tiganya itu masuk ke bab 1. Karena sebenarnya memang bukan bab juga, itu adalah proposal. Yang namanya proposal ya nggak ada babnya sebenarnya. Ya proposal itu yang ideal ya betul, latar belakang, kemudian nanti perumusan, kemudian kerangka tujuan pasti, manfaat, kerangka teori, baru nanti metode, memang di satu bagian gitu ya. Itu namanya memang proposal. Tetapi orang itu biar lebih mudah, biar sekalian ya udah bab 1, 2, 3 gitu. Itu sebenarnya itu untuk memudahkan. Tetapi kemudian ketika dia sudah menjadi tesis, maka dia pasti akan berubah menjadi bab 1 pendahuluan. Nah, ini berarti masuk ke sini sistematika. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori, kemudian bab 3 itu baru metode penelitian. Jadi di sini ikutin di urutan seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi penulisan masukkan saya terakhir itu di daftar pustaka. Ini pembagian atau pemindahan pengklasteran buku dengan non buku sebenarnya boleh saja, nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang saya ini kan hanya marginnya itu diperbaiki gitu ya. Ini kemudian juga ini A to Z-nya itu alfabet.
Alfabet gitu ya, alfabet juga. Kemudian nanti dilihat umpamanya kayak di website umpamanya ada dalamislam.com, itu nanti dilihat lagi, sebaiknya sih tidak menggunakan itu ya. Kalau asyariah.com masih bisa sebenarnya sih, cuman kalau umpamanya dia menjadi main reference itu agak kurang bagus gitu, agak kurang bagus. Umpamanya tadi ngambil pendapat para ulama kemudian ngambil dari asyariah.com gitu, itu kayaknya agak kurang gitu ya, agak kurang. Nanti diusahakan cari ininya. Nah, ini sebenarnya tadi tinggal bahasa ini sih sebenarnya ini kurang enter sama delete dikit aja di daftar pustaka ini ya. Oke, itu masukan saya dari sisi penulisannya. Berikutnya adalah dari sisi kontennya. Tadi sudah sebutkan, berarti kurang lebihnya judulnya itu adalah jual beli valuta asing dalam perspektif siapa gitu ya, dalam perspektif umpamanya Syafi'i dan Hanafi, Syafi'i dan Hambali, atau mungkin Wahbu Zuhaili atau Al-Ghazali. Itu nanti kita akan lihat pilihannya mau yang kemana. Oke, kemudian dari sisi latar belakang. Dari sisi latar belakang, karena ini bicara tentang jual beli valuta asing, maka berarti latar belakang itu memang satu deskripsi yang memang mengarahkan bahwa pembahasan ini tuh penting. Ya, bahwa kenapa pembahasan tentang forex trading ini penting? Ya karena banyak sekali masyarakat yang menggunakannya. Mereka tidak paham dengan jual beli, hukumnya itu tidak paham, atau mungkin ada yang paham mengikuti salah satu pendapat yang membolehkan. Sementara teori secara umum bahwasanya uang itu adalah alat tukar dalam Islam, bukan komoditas. Nah, berarti kita mau pilih yang mana? Saya masih ngomongin tentang latar belakang dulu nih, Pak Toha. Nah, berarti latar belakang itu dia menggambarkan itu semua hal terkait dengan permasalahan yang ada dalam jual beli forex itu, sehingga kemudian menarik untuk dibahas. Nah, itu ya. Jadi pembahasan umpamanya di halaman kedua, alasan jumhur memperbolehkan jual beli mata uang ini berdasarkan pada hukum asal adalah muamalah. Ini boleh dibahas, tapi dia sekilas, kemudian nanti dia lebih banyak ke pembahasan yang utamanya. Ya, walaupun ini kalau lihat secara umum sudah agak kelihatan, cuman intinya jangan sampai di latar belakang ini masalah itu udah selesai. Iya kan? Artinya ini udah jelas nih, jumhur mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh. Nah, tapi kan kita pengen lebih mendalam lagi. Itu lebih mendalam lagi sehingga kemudian Kemudian bisa ditemukan hukum yang sudah pasti. Oke, kemudian tadi karena ini sifatnya itu tadi saya katakan kalau umpamanya ideal dan memungkinkan, ini memang mengambil satu perusahaan trading atau broker gitu ya. Itu kalau memungkinkan. Tapi dalam mungkin keadaan COVID-19 begini, kalau tidak memungkinkan, yang paling penting adalah deskripsi dari jual beli forex ini memang sudah clear. Ya, jadi tidak salah mengambil data. Umpamanya namanya jual beli valuta asing, berarti ya sudah, saya beli dolar pagi ini dengan rupiah, kemudian ternyata sore itu dolarnya itu naik, kemudian saya jual. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Berarti itu kan udah jelas tuh. Kemudian di sini juga disebutkan tentang, kemarin kita diskusi dengan Pak Bukhari juga tentang jenis-jenis dari definisi ya dan biadin yang digunakan oleh DSN MUI umpamanya. Nah, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Jadi nanti tinggal dipilih gitu ya. Oke, jadi nanti yang penting latar belakang itu seperti itu. Jangan sampai permasalahan sudah selesai di situ, kemudian juga fokus kepada pembahasan yang sifatnya itu memang akan mengarahkan kepada pertanyaan. Ya, yang akan mengarahkan kepada pertanyaan. Biasanya di ujung dari latar belakang ini adalah apa? Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan di latar belakang, maka teridentifikasi beberapa permasalahan khususnya terkait dengan hukum dari jual beli valuta asing. Nah, berarti apa? Berarti dia bicara tentang satu permasalahan yang memang masih menggantung. Jadi kalau di tes itu biasanya ditanya masalahnya itu apa? Kan kalau saya bilang masalah itu gampang banget. Masalah itu adalah sesuatu yang belum saya ketahui, yang belum penulis ketahui, itu masalah gitu ya. Saya pengen tahu nih, makanya saya pelajari ini gitu. Atau mungkin di masalah itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Oke ya, itu di latar belakang. Berikutnya itu berarti di rumusan. Bagaimana forex trading perspektif ekonomi konvensional itu nggak perlu lagi.
Jadi yang konvensional kita udah bahas. Kenapa? Kalau di konvensional memang udah boleh, ya itu tidak ada khilaf lagi, itu tidak ada perbedaan pendapat lagi. Jadi pertanyaan nomor 1 itu diganti. Kemudian pertanyaan nomor 2 berarti kita akan pastikan bagaimana forex trading menurut siapa, gitu ya. Menurut siapa? Nah ini biasanya nanti harus ada literatur reviewnya. Jadi yang sudah dibahas oleh orang lain itu siapa aja, nanti kita akan sampai ke sana. Oke, jadi di pertanyaan itu nomor 1 dihilangkan, yang A itu dihilangkan. Sebaiknya dia nomor 1 ya, bukan A. Kenapa? Karena B setelah B itu 1 ya. Oke, maksud dan tujuan penelitian biasa tujuan aja, berarti tujuannya itu yang nomor 1 diganti. Yang nomor 2 itu fikih muamalah itu kita rubah. Karena kalau fikih muamalah itu terlalu umum ya, terlalu umum dan juga akan memberatkan peneliti sendiri. Jadi nanti kita akan diskusi mau pilih yang mana gitu ya. Kegunaan penelitian itu secara umum oke. Kemudian yang E ini, ingat, yang E ini nanti berarti dia dijadikan ke bab 2. Ya kan, tinjauan pustaka. Sebenarnya sih dia sebelum tinjauan pustaka itu sebenarnya belakangan ya, tapi dimasukkan di bab kedua. Tapi nanti namanya itu apa tadi di bab 2 itu tulisannya kajian landasan teori, kerangka teori. Nah, kerangka teori itu isinya itu ini. Tapi tinjauan pustakanya itu memang ada ini yang kadang mahasiswa sampai S3 pun, kadang dosen pun masih belum paham bedanya antara kerangka teori, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka ya. Itu kadang masih agak kacau gitu ya. Jadi kita sepakati aja pakai kerangka teori. Kerangka teori itu adalah gambaran deskripsi yang diberikan oleh peneliti untuk menggambarkan masalah dia yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang ada. Nah, teori itu biasanya pertama itu dibantu dengan namanya itu definisi operasional ya. Definisi operasional, sehingga kemudian ada nih tentang tinjauan pustakanya. Dia disebut juga, kadang orang menyebut itu dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah nanti sebenarnya lebih ke arah literatur review, tapi ada yang menganggap tinjauan pustaka itu adalah membahas sesuatu yang terkait atau objek tesis kemudian yang dibahas oleh orang lain. Itu kadang menyebutnya juga dengan istilah tinjauan pustaka ya. Berarti dari mulai E itu dia dimasukkan ke bab 2. Tetapi tadi yang sistematikanya itu ditarik ke akhir bab 1 ya, di akhir bab 1. Oke, jadi kalau di landasan teoretik ini atau kerangka teori ini memang itu kan makanya ada istilah deskripsi konseptual. Itu sebenarnya boleh bicara tentang sejarah awal forex trading yang ada, atau sebenarnya lebih tepatnya kalau umpamanya di bab 2 ini langsung narasi dari sebenarnya jual beli dari forex itu seperti apa ya, kemudian nanti baru pendapat-pendapat para ulama itu tentang jual beli itu gitu ya. Pokoknya kerangka teorinya. Kemudian jangan lupa ditambahkan juga tentang tadi teori jual beli valuta asing, atau lebih tepatnya teori tentang sorf dalam Islam ya, sorfnya itu, karena memang ini masih menjadi kontroversi. Nanti akan kesimpulannya pilih yang mana nanti akan kita ketahui. Oke ya. Kemudian itu tadi di kerangka teori atau landasan teoretiknya ya, landasan teori aja jadinya. Jadi sebagai teori teoretik itu kan berarti teoretikal, itu berarti sifatnya. Jadi di kerangka teori saja juga boleh. Nah, di kerangka teori ini nanti di akhirnya itu ditambahkan dengan yang disebut dengan literatur review atau kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah apa? Adalah Pak Toha nanti cari tesis, jurnal atau disertasi yang membahas tentang ini ya, membahas tentang jual beli valuta asing. Sudah banyak sekali dan semuanya ada di internet, jadi nggak perlu keluar rumah, stay at home aja ya. Pertama gini, umpamanya Abdurrahman tahun 2018 telah melakukan penelitian dengan judul jual beli valuta asing menurut mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan adalah normatif legal studies, pendekatan usul fikih dari ijtihadnya Imam Syafi'i. Ya, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli valuta asing dalam atau menurut persyaratan Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Nah, terus perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan atau yang akan penulis lakukan adalah kami membandingkan antara Imam Syafi'i dengan Hanafi dan sebagainya. Nah, itu jadi minimal itu kalau nggak 3 ya 5 sebenarnya. Kalau mama di disertasi itu minimal ada 100, ada yang 50, ya 20 kadang standar itu. Jadi kenapa? Agar kita tahu, oh ternyata pembahasan yang ini Pak Toha ini gampang banget.
Gampang banget, kenapa? Karena sudah dibahas oleh orang lain, tinggal kita ramu, kita tinggal pilih positioning kita gitu ya, udah selesai. Jadi fatwa itu nggak perlu keluar rumah, ya di dalam rumah itu jadi gitu ya. Misalnya itu udah jadi. Oke ya, itu di apa? Bab kedua. Kemudian yang F itu dia dimasukkan ke mana? Ke bab 3. Jadi F itu bab 3, ini membahas tentang, nah jangan menggunakan kata untuk di awalnya ya. Ya langsung saja penelitian atau penulis ya menggunakan pendekatan normatif legal studies. Nah itu ada, ini saya itu nggak usah pakai gelar gitu ya. Kemudian pakai body note. Tapi nanti harus dibaca dulu juga bukunya. Nah kalau bisa juga buku itu jangan satu. Ya ada beberapa buku. Tadi sebenarnya kalau nggak buku alternatif itu adalah literatur review tadi itu. Orang lain itu dia pakai metode penelitian seperti apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Jadi ini normative legal studies dengan pendekatan nanti apakah usul fikih atau apakah pendapat dari madhab atau pendapat dari tokoh atau komparasi saja. Nah ya, kalau komparasi berarti nanti comparative legal studies, baca bukunya ya. Ada di sini juga ada, nanti bisa di, cuma kalau bisa jangan, kalau soalnya kalau dipinjam itu suka nggak balik sih gitu ya, jadi agak susah nih. Di sini buku banyak ya di lemari sini, itu bisa digunakan ya. Oke, jadi metode penelitian dari mulai pendekatan ya, apa namanya itu research approach, pendekatannya, kemudian datanya. Nah, kayaknya kita belum bisa bicara tentang data sebelum kita menetapkan mau dari perspektif siapa. Kalau umpamanya perspektifnya DSN MUI, berarti main referensinya atau main datanya, data utamanya itu adalah ya fatwa itu sendiri. Ya kalau umpamanya Imam Syafi'i ya berarti kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Kalau Yusuf Qaradawi ya buku-bukunya Yusuf Qaradawi, itu data yang ditemukan. Oh datanya ada di situ, berarti nanti apa? Juga termasuk metode pengumpulan datanya. Jadi kita itu kalau kualitatif itu agak berbeda dengan yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu dia ya sudah datanya itu apa? Oke, datanya itu adalah ya kualitatif. Pendapat dari seseorang itu kita kumpulkan, diusahakan itu karena kualitatif itu jangan cuma satu. Umpamanya Imam Syafi'i jangan hanya dari Arisalah saja, tapi juga dari juga, atau mungkin dari pengikut-pengikutnya juga. Itu jadi itu yang disebut dengan kualitatif. Memang tidak bisa dikuantifikasi ya. Metode pengumpulannya berarti dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari tokoh, dari madhab, dari MUI. Analisis datanya bagaimana? Nah, analisis datanya itu adalah karena dia itu sudah pendapat, berarti tinggal dikomparasikan. Oh, pendapatnya ini umpamanya kalau yang paling gampang dalam kualitatif itu triangulasi. Triangulasi itu adalah apa? Di kitab Risalah Imam Syafi'i itu bilang begini, di kok bilang begini, di Qaul Qadimnya itu bilang begini, di Qaul Jadidah kok bilang begini. Nah, itu dikomparasikan. Di triangulasi, dicek, recheck dengan triple check gitu ya. Nah, nanti kalau ada madhab yang lain, siapa saja nih perwakilannya? Nanti jangan salah antara madhab dengan imam madhab juga. Kalau imam madhab dengan madhab itu terlalu jauh, mendingan kita ke tokoh saja. Ya, ke tokoh itu lebih gampang. Atau mungkin ya sudah mendingan analisis fatwa DSN aja. Jadi DSN itu kan membolehkan, tapi kita juga belum tahu yang dibolehkan itu yang seperti apa. Nah, termasuk tadi kalau mamanya pilihannya adalah yang ideal itu ada satu perusahaan trading, itu akan kita lihat menganalisisnya adalah dengan fatwa DSN. Umpamanya di DSN itu akad yang transaksi yang sifatnya option sama swap itu tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan DSN itu masih mengatakan bahwasanya uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas, sehingga kemudian tetap tidak boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu short, yaitu bukan jual beli. Nah, akadnya pun berbeda, bukan jual beli. Tapi kemarin saya ngobrol dengan teman juga yang dia memang di usaha itu, gimana Ustaz, susah juga nih katanya gitu. Ya, walaupun susah tetap harus dilakukan. Dalam artian itu ya harus diganti akadnya, jangan jual beli. Tetapi kalau mulai fatwa ternyata menemukan teori ternyata boleh kok, umpamanya mengatakan uang itu bisa dijual belikan gitu ya. Nah, itu kita diadu, dikomparasikan, dibandingkan, nanti kita akan pilih yang mana.
Nah, jadi nanti yang PR yang paling mendesak ini adalah membuat atau mencari literatur review. Cari 5 aja, 5 skrip tesis, jurnal atau disertasi yang membahas tentang itu, tentang jual beli dari valuta asing atau forex exchange itu. Nah, dari situ kemudian tadi yang sistematika yang bagian G itu diletakkan di bab pertama, kemudian berarti ini diganti ya yang sistematikanya. Jadi bab ketiga itu adalah metode penelitian, kemudian bab keduanya itu adalah kerangka teori, bab keempatnya itu nanti temuan data dan analisis. Jadi nanti apakah kira-kira yang di kuningan itu memungkinkan? Tapi kalau memang tadi kalau menurut saya memang tidak bisa dengan keadaan seperti ini, ya udah nggak usah. Atau memang di websitenya itu disebutkan aja. Atau mungkin ada lewat telepon atau apa bisa pengen tahu sebenarnya akadnya itu seperti apa, akad transaksi itu seperti apa. Ya kalau yang saya ketahui itu ya berarti tadi lah dengan klik, oh ini dolar lagi naik nih, oke saya klik saya beli gitu kan ya. Kemudian nggak perlu lama atau mungkin nanti ada sistem yang sekarang robot itu software robot itu jadi oke naik nih anjurkan untuk beli, kita klik lagi untuk beli lagi. Nah itu kan betul-betul memang trading. Yang namanya trading namanya juga trading jual beli. Dari namanya saja sebenarnya kalau merujuk kepada pendapat jumhur itu sudah tidak boleh gitu kan. Tetapi kemudian mana nih yang diperbolehkan? Nah itu ya. Oke, itu masukan dari saya di bab 1, 2, 3, dan 4 serta 5 sampai ke daftar pustaka. Mudah-mudahan sudah jelas. Nanti kalau tidak jelas boleh ditanyakan lagi. Baik, kita akan lanjutkan dengan masukan dari Pak Bukhari. Dipersilahkan. Silakan Pak Bukhari. Terima kasih.